Ada apa dengan bulan Sya'ban ini? Kita sudah tahu, tapi ada apa dengan nisfu Sya'ban? Kenapa kok yang menjadi perhatian orang cuma nisfu Sya'ban? Padahal bulan Sya'ban itu kan 29 hari atau 30 hari. Lalu kenapa orang-orang sibuk merayakan nisfu Sya'bannya? Berarti ada sesuatu yang istimewa. Tapi kita perlu tahu. Karena dalam beramal seorang muslim itu bukan katanya. Al-ilmu qabla al-qawli wal-amal. Berilmu dahulu, tahu dulu, ini amalan diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Kapan membacanya, di mana membacanya, baru kita ngamalin. Boleh tahu, boleh jadi amalannya benar, tapi waktu ngamalinnya yang salah. Seperti kalau kita bicara keutamaan sholat duha, disampaikan keutamaan sholat duha, sholatnya habis zuhur. Ini nggak benar. Waktunya waktu duha. Perlu kita belajar. Tapi berkaitan dengan keutamaan bulan Sya'ban ini, nisfu Sya'ban ini, ada sebuah kitab yang layak untuk dibaca, layak untuk direnungkan. Kitab ini Ana tadi minta untuk ditampilkan judulnya. Nah, silahkan ditampilkan judul kitab ini. Coba Ana akan bacakan. Ma waduha, ya, ma waduha wastabana fi fadaili syahri Sya'ban. Siapa pengarang kitab ini? Pengarang kitab ini adalah Abul Khattab, tertulis di sana Umar Ibnul Hasan As-Sibti Al-Andalusi. Dari Andalusia, bayangkan ini pengarangnya dari Spanyol. Yang dikenal dengan sebutan Ibn Dihya Al-Kalbi, meninggal tahun 633 Hijriah. Anda baca biografi beliau, meninggalnya di Mesir, ya. Barakallahu fikum. Beliau mengkaji tentang keutamaan nisfu Sya'ban, kurang lebih hadis yang sahih seperti yang tadi kita telah bacakan, hadis Usama bin Zaid, bahwa bulan Sya'ban ini, ingat, bukan nisfu Sya'ban tapi sebulan full adalah bulan dilaporkan dan diangkatnya amalan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Adapun berkaitan dengan keutamaan nisfu Sya'ban, ya, subhanallah, beliau menyebutkan sebuah hadis, ya. Nanti bisa dilihat di halaman 33. Kitabnya ini bisa di-download gratis sehingga kita bisa membacanya. Beliau meriwayatkan hadis dengan sanadnya yang sampai kepada Abu Hamzah Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, sahabat Nabi. Qala, apa kata Anas, pelayan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Dia mengatakan, ba'athani an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ila manzili Aisyah fi hajat. Nabi SAW mengutusku, kata Anas, untuk ke rumahnya Aisyah dalam satu keperluan. Faqultu laha asri'i. Aku katakan kepadanya, tolong cepat, kata dia. Cepetan, kata dia. Kenapa kok disuruh cepetan? Fa inni taraktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhaddithuhum an lailatin nisfi min Sya'ban. Aku meninggalkan Nabi SAW di masjid ini. Beliau lagi menjelaskan kepada para sahabat tentang keutamaan nisfu Sya'ban. Faqalat ya Unais ijlis. Anas kecil, duduk sini. Anas masih kecil waktu itu. Duduk. Aku yang akan sampaikan kepadamu bihadithi lailatin nisfi min Sya'ban. Hadis yang berkaitan dengan keutamaan nisfu Sya'ban. Inna tilka lailata kanat lailati min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Malam nisfu Sya'ban itu, waktu itu bertepatan dengan malam giliranku. Nabi bermalam di rumahku. Fadakhala ma'i fi lihafi. Nabi masuk bersamaku di dalam selimutku.
sallallahu alaihi wasallam, fantabahtu minal lail falam ajid. Malam itu aku bangun, Nabi nggak ada. Nggak ketemu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqumtu fatuftu fi hujari nisaihi falam ajid. Aku keliling ya, mencari Nabi SAW di kamar-kamar istrinya, tapi nggak ada Nabi di situ. Faqultu la'allahu dhahaba ila jariyatihi Maria al-Qibtiyah. Mungkin Nabi berangkat ke budak perempuannya, Maria al-Qibtiyah. Fakharajtu, maka aku pun keluar. Famarartu fil masjid, keluar lewat masjid. Karena kan rumahnya Aisyah sama masjid itu nempel. Jadi ada pintu keluar, ada pintu langsung masuk ke masjid. Lewat masjid, kakinya Aisyah nyangkut ke kakinya Nabi SAW. Wa huwa sajid. Nabi sedang sujud ternyata. Kok bisa nyangkut? Karena malam hari. Gelap gulita, nggak ada lampu pada waktu itu, nggak ada listrik ya. Yaqulu, dalam sujudnya Nabi berkata, sajada laka khayali wa sawadi. Sujud untukmu, hayalanku dan badanku, jiwa ragaku. Wa amana bika fuadi, dan beriman kepadamu hatiku. Wa hadhihi yadi allati janaitu biha ala nafsi. Ini tanganku yang aku berbuat dosa dengannya atas diriku sendiri. Faya azim, hal yaghfiru dzamba illa al-azim illa ar-rabbul azim. Wahai yang maha agung, apakah ada yang mengampuni dosa yang besar kecuali Tuhan yang maha besar, yang maha agung. Faghfir lidz-dzambil azim. Ampuni untukku dosa yang besar. Qalat thumma rafa'a ra'sahu. Nabi bangkit dari sujudnya sambil berkata, habli qalban taqiyan naqiyan minasyirki bariyan la kafiran wala syaqiyan. Jadi bangkit dari sujud, beliau duduk itu, beliau membaca dalam riwayat ini ya, habli, berikan kepada aku hati yang bertakwa, yang bersih dari syirik, terbebaskan darinya, la kafiran wala syaqiyan, bukan hati yang kafir, bukan hati yang sengsara. Thumma ada fasajad. Setelah itu beliau sujud lagi dan beliau berkata, aqulu laka kama qala akhi Daud. Aku berkata kepadamu sebagaimana saudaraku Daud berkata, wa'affir wajhi fit turab. Aku tempelkan wajahku dengan tanah, li sayyidi, untuk tuanku, wa huqqa li sayyidi an tu'affar al-wujuh li wajhi. Dan sudah sepantasnya wajah-wajah itu ditanahkan, dikenakan tanah ya, untuk wajah Allah Azza wa Jalla. Kemudian Nabi SAW, beliau mengangkat kepalanya, faqultu bi abi wa ummi anta fi wadin wa ana fi wadin. Aisyah mengatakan, demi artinya bapak ibuku menjadi tebusan untukmu, engkau berada di lembah yang lain, aku berada di lembah yang lain. Aisyah ini berpikir Nabi ini sedang ke tempat salah satu istrinya, tapi ternyata Nabi sedang beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Qalat fasami'a hissa qadamayya. Nabi dengar. Nabi ketika sujud kayaknya gak berasa ketika kena kakinya Aisyah, tapi ketika Aisyah, atau beliau merasakan ketika Aisyah bangkit, Nabi berasa tuh bekas kena kakinya Aisyah. Lalu selesai sholat beliau masuk, fadakhala al-hujrata wa qala ya Humaira. Beliau masuk kamar lalu mengatakan, wahai Humaira, ama ta'lamina anna hadhihi al-laila lailatun nisfi min Sya'ban? Apa engkau enggak tahu Humaira, malam ini malam nisfu Sya'ban. Lillahi fi hadhihi al-laila utaqa minan nar. Pada malam hari ini Allah memiliki orang-orang yang dibebaskan dari api neraka, bi'adadi sya'ri ghanami kalb, sejumlah kambing dombanya qabilah Kalb.
Qalat qultu, Aisyah berkata, ya Rasulullah, wa ma balu ghanami kalb. Ada apa kok perumpamaannya dengan ghanamu kalb? Dengan dombanya qabilah kalb. Faqala lam yakun fil Arab qaumun aktsara ghanaman minhum. Di bangsa Arab itu enggak ada kaum yang memiliki kambing domba seperti yang dimiliki mereka. La aqulu fihim. Aku tidak berkata termasuk yang diampuni itu ada 6 orang yang tidak masuk dalam ampunan tersebut. Sittatu nafarin. Mudbinu khamrin. Orang yang kecanduan khamr. Wa aqul liwalidayh. Orang yang durhaka sama kedua orang tuanya. Wala musirun ala zina. Orang yang terus berzina nggak bertobat. Wala musarim. Orang yang tidak bertegur sapa, memutuskan hubungan sama saudaranya. Wala musawwirun, tidak pula orang yang membuat gambar. Wala qattat, dan tidak termasuk diampuni orang yang mengadu domba. Bagaimana hadis ini? Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnul Jauzi dalam kitabnya Al-Ilal Al-Mutanahiyah, dan Imam Dhahabi dalam kitabnya Mizan, dan juga Al-Baihaqi dalam kitabnya Fadailul Awqat, keutamaan waktu-waktu. Ibn Dihyah yang mengarang kitab ini yang baru saja kita baca hadisnya, beliau mengatakan bahwasanya isnaduhu dhaif jiddan. Sanad hadis ini lemah sekali. Karena di dalamnya ada perawi yang namanya Sa'id bin Abdul Karim Matru. Sa'id bin Abdul Karim ditinggalkan oleh para muhadithin, nggak diterima hadis. Baik, Ibn Wahab al-Kalbi, Ibn Dihya al-Kalbi menyebutkan hadza haditsun maudhu' masnu'. Hadis ini adalah hadis yang dibikin-bikin. Hadis karangan. Bukan hadis yang sahih. Lalu beliau menyebutkan alasan kenapa hadis ini disebut hadis yang palsu. Ahibati fillah, ada hadis yang beliau sebutkan juga, beliau mendhaifkan hadis ini. Namun hadis ini disahihkan oleh sebagian ulama, di antaranya Syekh Albani dan ulama-ulama yang lainnya, yaitu hadis yang diriwayatkan Imam Tirmidzi. Imam Tirmidzi dalam kitab Jami'-nya, ini masih ucapan Ibn Dihya al-Kalbi, dia meriwayatkan hadis tentang malam nisfu Sya'ban dari jalan Hajjaj bin Arta'ah. Ada bab di dalam kitab Jami' Tirmidzi atau Sunan Tirmidzi yang berjudul fi bab ma jaa fi lailatin nisfi min Sya'ban, min ma jaa fi lailatin nisfi min Sya'ban, yang berkaitan dengan keutamaan nisfu Sya'ban. Apa hadisnya? Hadisnya dari Aisyah. Qalat, kalau tadi dari Anas bin Malik, dari Aisyah. Ini hadisnya dari Aisyah. Kata Aisyah, faqadtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku kehilangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa kharajtu fa idza huwa bil Baqi. Aku keluar, aku cari Nabi, ternyata Nabi di Baqi. Ada di Baqi. Faqala akunti takhafina an yahifa Allah alaiki wa rasuluh. Apakah engkau berfikir Allah dan Rasulnya akan melakukan kezaliman kepadamu? Dan Aisyah berfikir Nabi ke rumah istri yang lainnya. Qultu ya Rasulullah, dhanantu annaka ataita ba'dha nisa'ik. Aku mengira engkau mendatangi salah satu dari istrimu. Qala inna Allah, kata Nabi SAW, inna Allah yanzilu lailatan nisfi min Sya'ban ila sama'id dunya. Allah turun di malam nisfu Sya'ban itu ke langit dunia. Fayaghfir li akthar min adadi sya'ri ghanami kalb. Lalu Allah mengampuni dosa hamba-hambanya sebanyak jumlah, bukan kambing, tapi jumlah bulu, jumlah rambut kambing-kambing, domba-dombanya kan. Hadis ini dhaifkan oleh sebagian ulama. Tapi hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, ya, Abd bin Humaid, juga Ibnu Majah dari
jalan Al-Hajjaj bin Arta'ah, dari Yahya bin Abi Katsir, dari Urwah, dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Dan Hajjaj serta Yahya mudallisan, orang yang suka mentadlis. Dia kadangkala meriwayatkan itu tidak mendengar langsung, atau di antara dia sama gurunya itu ada orang lain, dia pakai ucapan an dari fulan. Kemudian di sini disebutkan, tapi yang berkaitan dengan turunnya Allah Azza wa Jal di malam nisfu Sya'ban, ya, dan diampuninya hamba-hambanya. Dalam riwayat lain nanti ada kecuali 2 orang, yaitu yang musyrik dan musyahin, orang yang melakukan kesyirikan dan orang yang tidak bertegur sapa. Itu ternyata banyak sekali hadis-hadis yang menguatkannya, banyak sekali. Dan Syekh Albani rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Silsilatil Ahadits As-Sahihah di nomor hadis 1144, beliau telah menjelaskan bahwa hadis ini bisa dihasankan, artinya bisa diterima. Tapi jamaah, apa yang perlu dilakukan kalau kita ternyata berkaitan dengan nisfu Sya'ban ini ada hadis yang sahih? Kita sudah tahu hadisnya apa? Berkaitan dengan diampuninya hamba-hamba pada malam nisfu Sya'ban. Baik, kita masih bicara keutamaan, belum bicara apa amalan yang perlu dilakukan di malam nisfu Sya'ban. Ibn Dihya Al-Kalbi menyebutkan hal yang paling aneh yang diriwayatkan oleh sebagian ahli tafsir yang berkaitan dengan firman Allah, ya. Mungkin bisa kita baca firman Allah di surat Ad-Dukhan ayat 3. Surat Ad-Dukhan ayat 3. Ada yang mengatakan bahwasanya nisfu Sya'ban itu adalah malam Lailatul Qadar, malam diturunkannya Al-Qur'anul Karim. Nah, mungkin kita bisa baca Ad-Dukhan ayat 3, kemudian mohon disiapkan ada surat Al-Baqarah ayat 185. Nah, silakan dibaca Ad-Dukhan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Inna kunna munzirin. Yang artinya, sesungguhnya kami menurunkannya pada suatu malam yang diberkahi, dan sesungguhnya kamilah yang memberi peringatan. Baik. Sebagian ahli tafsir mengatakan bahwa kejadian diturunkannya Al-Quran ini adalah Lailatun Nisfi min Sya'ban. Ada yang meriwayatkan seperti itu. Seperti ada riwayat Ikrimah tentang surat Ad-Dukhan ini, ayat 4, qala fi lailatin nisfi min Sya'ban. Di malam nisfu Sya'ban. Yubramu fihi amrus sana. Malam itu urusan takdir setahun ditetapkan. Wa tunsakhul ahya'u minal amwat. Dan dijelaskan siapa yang akan mati tahun itu, ya, ditulis kembali. Wa yuktabul haj fala yuzadu fihim ahad. Yang mau haji tahun itu juga sudah ditulis di malam nisfu Sya'ban. Dan gak akan ditambahkan. Jadi jemaah haji tahun ini berapa, itu nisfu Sya'ban sudah ditetapkan. Ini menurut pendapat Ikrimah tadi, ya. Wala yanqus minhu ahad, gak akan ditambah, gak akan berkurang. Namun riwayat ini dhaif, gak benar, dari Ikrimah seorang tabi'in. Kenapa? Karena riwayat dari Ikrimah yang sahih, beliau menyebutkan bahwasanya itu terjadi di malam Lailatul Qadar. Dan Lailatul Qadar itu di bulan Ramadan, bukan di nisfu Sya'ban. Makanya kadang-kadang kita melihat ada orang
yang menghidupkan nisfu Sya'ban lebih giat, lebih semangat, lebih beragam ibadahnya daripada Lailatul Qadar. Yang Lailatul Qadar itu udah jelas semuanya, terjadi di 10 akhir bulan Ramadan. Jadi riwayat Ikrimah inilah yang disebarkan. Sehingga orang-orang berpendapat bahwasanya malam itu adalah malam tadi penentuan takdir. Siapa yang berangkat haji, siapa yang mati, itu tertulis di nisfu Sya'ban. Makanya sebagian orang itu menjadikan nisfu Sya'ban malam untuk meminta panjang umur ya, karena berlandaskan riwayat dari Ikrimah ini yang riwayatnya bertentangan dengan yang sahih dan dengan hadis-hadis yang sahih pula. Allah Azza wa Jalla menyebutkan bahwa turunnya Al-Quran di bulan apa? Coba kita baca. Di surat Al-Baqarah ayat 185. Nah, 185. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. Beberapa hari yang ditentukan itu ialah bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran atau diturunkan permulaan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dan antara yang batil. Karena itu barang siapa di antara kamu hadir di negeri tempat tinggalnya di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu. Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan lalu ia berbuka, maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya, dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu supaya kamu bersyukur. Barakallahu fiik. Ayat ini menjelaskan dengan gamblang bahwa Quran itu diturunkan di bulan Ramadan. Allah jelas mengatakan syahru Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Bukan di bulan Sya'ban. Ayat di surat Ad-Dukhan mengatakan inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Kami turunkan Al-Quran itu di malam yang penuh berkah. Inna kunna mundirin fiha yufraku kullu amrin hakim. Pada malam itu ditetapkan segala sesuatu. Urusan itu ditetapkan. Kapan terjadinya itu? Di bulan Ramadan. Dan kita semua tahu dengan surat Al-Qadr Allah mengatakan inna anzalnahu fi lailatul qadr. Lailatul qadr. Allah sebutkan turunnya malaikat di sana. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr, lebih baik dari 1000 bulan. Ini yang penuh berkah, bukan nisfu Sya'ban. Tapi karena adanya ungkapan tadi Ikrimah ya, yang kemudian diterima oleh masyarakat mungkin tanpa mengecek kesahihannya. Kemudian juga ada hadis yang diriwayatkan oleh Dainuri dari Rashid ibn Sa'ad bahwa Nabi SAW mengatakan fi lailatin nisfi min Sya'ban yuhillah ila malakil maut. Pada malam nisfu Sya'ban Allah mewahyukan kepada malaikat pencabut nyawa biqabdi kulli nafsin yuridu qabdaha fi tilkas sana. Kasih tahu malaikat pencabut nyawa ini bahwasanya siapa saja yang tahun itu mati itu nisfu Sya'ban. Tapi hadis ini dhaif, hadis mursal. Kemudian juga ada hadis Ibn Jarir Tabari
meriwayatkan dari Uthman bin Muhammad ibnul Mughirah bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam qala tuqta'ul ajal min Sya'ban ila Sya'ban. Ajal itu ditetapkan dari bulan Sya'ban ke bulan Sya'ban. Hatta inna rajula la yankih wa yulad lahu wa qad ukhrija ismuhu fil mautah. Sampai yang berkaitan dengan siapa yang akan menikah, siapa yang akan punya anak, siapa yang ditulis dia akan mati tahun itu, semua itu telah disebutkan di nisfu Sya'ban ini atau di bulan Sya'ban ini. Dan hadis ini juga hadis yang dhaif. Ahibati fillah, jelas sekarang kalau bicara malam penentuan ajal itu Lailatul Qadar, bukan nisfu Sya'ban. Hadis-hadis yang berkaitan dengan nisfu Sya'ban ada yang sahih, yang tadi berkaitan dengan pengampunan yang Allah berikan ya, kecuali buat orang yang musyahin, orang yang musyrik dan orang yang menyimpan dendam sama saudaranya, tidak bertegur sapa dengan saudaranya. Baik, terus apa yang kita amalkan gitu di malam nisfu Sya'ban ini? Kalau kita tahu ada keutamaan yang disahihkan oleh para ulama, kemudian ada keutamaan-keutamaan yang tidak sahih. Baik, udah. Kita sekarang melihat apa yang dikerjakan oleh Nabi SAW pada nisfu Sya'ban yang sahih. Tidak disebut bahwasanya ada kegiatan yang beliau kerjakan. Ahibati fillah, yang dilakukan manusia apa? Menghidupkan malam nisfu Sya'ban ada dua. Ada yang menghidupkan nisfu Sya'ban dengan beribadah. Ada yang menghidupkan nisfu Sya'ban dengan bawa api. Mereka keliling bawa obor. Maka coba semuanya berusaha untuk mencari tahu apa yang dilakukan Nabi SAW. Ibn Dihi dalam kitabnya di halaman 44 beliau mengatakan wa akhbarani Abu Muhammad Al-Maqdisi. Muhammad Al-Maqdisi ini Abu Syama Al-Maqdisi ya. Telah mengabarkan Abu Muhammad Al-Maqdisi. Taib. Abdul Aziz bin Ahmad bin Umar bin Ibrahim Al-Maqdisi, itu namanya. Kata Dihya telah mengabarkan kepada aku Abu Muhammad Al-Maqdisi. Kata dia, lam yakun indana fi Baitul Maqdis qat salatul raghaib hadhihi allati tusalla fi Rajab wa Sya'ban. Di tempat kita itu sebelumnya nggak ada salat raghaib. Salat 100 rakaat ya. Di bulan Rajab wala bulan Sya'ban. Sebelumnya nggak ada di Baitul Maqdis itu. Fa awwalu ma hadathat indana, kapan terjadi ibadah salat raghaib? Orang menghidupkan ibadah di masjid. Tadi kita sebutkan ada yang menghidupkan nisfu Sya'ban dengan salat, dengan ibadah, ada yang menghidupkan dengan api, dengan obor yang keliling atau dengan kegiatan-kegiatan lain. Pertama terjadi perayaan nisfu Sya'ban ini pada tahun, disebutkan di kitab ini, ingat anak membaca, pada tahun 48 wa 400. Tahun 448. Tahun 448 Nabi kita Muhammad SAW meninggal dunia pada tahun 11 Hijriah. Jadi 437 ya. 437 tahun yang lalu. Qadima alaina fi Baitul Maqdis rajulun min Nablus yu'raf bibni Abil Hamra.
datang ke Baitul Maqdis itu orang dari Napulsi yang namanya Ibn Abil Hamra. Orang ini bacaannya bagus. Di malam nisfu Sya'ban itu dia berangkat ke Masjidil Aqsa, dia sholat. Dia sholat sendiri. Dia sholat, fa'ahrama khalfahu rajulun. Lalu ada satu yang ikut, yang lihat ada orang sholat bacaannya bagus, dia bermakmum. Kemudian tambah 2 orang, 3 orang, sampai dia menyelesaikan sholatnya itu banyak jam yang ikut sholat. Berarti kan setahun sekali ini nisfu Sya'ban. Selesai itu selesai sudah. Dia sholat, orang bermakmum, kemudian pulang. Tsumma ja'a fil 'amil qabil. Lalu tahun depan dia datang lagi Masjidil Aqsa sholat. Sendirian sholatnya. Fa shalla ma'ahu khalqun katsir. Akhirnya sholat banyak pada malam itu. Wa sya'at fil masjid. Wa intasyaratis shalah fil Masjidil Aqsa wa buyutin nas wa manazilihim. Akhirnya tersebar nih sholat nisfu Sya'ban ini. Di Masjidil Aqsa, di rumah-rumah orang, tempat tinggal mereka. Thumma istaqarrat ka'annaha sunnatun ila yaumina hadza. Abu Muhammad menceritakan, kemudian amalan itu menetap menjadi sebuah sunnah kebiasaan sampai hari ini. Berarti sebenarnya dulu orang itu sholat sendirian. Dia tidak merayakan nisfu Sya'ban, enggak. Dia sholat. Tapi orang-orang pada ikut. Qultu lahu, kata Ibn Dihya, fa ana ra'aituka tusalli fi jamaah. Aku lihat kok sholat berjamaah juga malam nisfu Sya'ban itu. Karena ditanya kenapa dia sholat nisfu Sya'ban gitu loh. Qala na'am wa astaghfirullah minha. Dan aku mohon ampun sama Allah karena itu. Kemudian tadi ini menghidupkan malam dengan apa? Dengan sholat, dengan ibadah. Kita udah tahu Nabi SAW di masa sahabatnya, di masa Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, tak pernah terjadi. Di Masjid Nabawi itu ada perayaan nisfu Sya'ban dengan menghidupkannya dengan sholat. Ya sudah, yang mau sholat-sholat, yang mau ibadah-ibadah, itu masing-masing orang itu beribadah mendekatkan diri kepada Allah. Karena bulan Sya'ban ini bulan diangkatnya amalan, ya. Dia ingin mendekatkan diri kepada Allah, tapi tidak dengan ibadah yang kita membuatnya seakan-akan itu sunnah Nabi SAW. Kemudian juga di sini disebutkan, dan termasuk yang dibuat-buat oleh manusia itu adalah menjadikan malam nisfu Sya'ban itu malam untuk menghidupkan api. Orang, ana baru tahu jemaah. Subhanallah. Ternyata memang ini kebiasaan dari lama gitu. Di nisfu Sya'ban itu orang-orang bawa obor keliling. Beliau menyebutkan di sini, walam yasihha fihi syai'un 'anin Nabi SAW. Coba orang-orang nanti yang mungkin di nisfu Sya'ban mau menghidupkan api keliling, ya. Coba sebelum menghidupkan api, menyalakan itu obornya, tanya dulu, apakah memang Nabi Muhammad SAW menyuruh anak-anak kecil di kota Madinah, ya, atau anak-anak remaja untuk keliling kota Madinah membawa obor itu? Ada nggak perayaan seperti itu? Ibn Dihya mengatakan, walam yasih fihi syai'un 'anin Nabi SAW, wala nataqa bis salati fiha, wala al-iqadi dhu sidqin min ar-ruwa, wala takallama wa ma ahdathahu illa mutala'im syariatil Muhammadiyah. Menyebutkan tidak ada yang sahih dari Nabi SAW. Beliau juga tidak pernah menyampaikan kita disuruh menghidupkan dengan sholat dalam hadis yang sahih, ya. Nggak ada gitu. Terus ya udah, kita beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, kita mohon ampun kepada Allah,
kalau tadi hadis yang kita berbersih diri, kalau ternyata kita mungkin melakukan perbuatan-perbuatan yang sehingga Allah murka sama kita, seperti tadi memutuskan silaturahim, ya, tidak bertegur sapa dengan saudara kita, maka diperbaiki sebelum lewat nisfu Sya'ban ini, sebelum masuk Ramadan. Harapan kita sudah diampuni dosa-dosa kita. Barakallahu fiik, itu mungkin yang dapat Anda sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Yang benar dari Allah, yang salah dari diri Anda pribadi. Allah dan Rasulnya terbebaskan dari kesalahan itu. Semoga Allah membimbing kita untuk meniti jalan kebenaran dan mengamalkan perintahnya, menjauhi larangannya.